Assalamu jami'akum. Shalom sejahtera atas kamu sekalian di channel YouTube. Merry Christmas tahun 2021 ini. Perkenalkan dengan Muhammad Amir Fadila. Ada hal yang mungkin dipertanyakan, namanya Muhammad Amir Fadila, tapi ornamen belakangnya ada Santa Claus dan ornamen Natal. Ya, pagi ini saya mau sharekan yang tidak pernah saya buka. Saya tidak banyak bicara dan diam. Waktu-waktu cukup lama sekali. Ada hal yang luar biasa yang sudah merubah hidup saya. Mungkin ada kata-kata revolution. Seringkali kata-kata ini digunakan di era-era di zaman dulu, teriak-teriak untuk bentuk sebuah perubahan, menuntut sebuah reformasi, perubahan yang ekstrim, revolusi ekonomi, revolusi politik, revolusi moral, revolusi mental. Tapi belum pernah ada orang mengatakan revolusi spiritual. Saya mengalami sebuah revolusi spiritual. Re itu kembali, volusi itu adalah sebuah tatanan. Kembali kepada sebuah tatanan. Ya, rupanya manusia dalam dunia ini yang hidup dengan berbeda status sosial, suku, ras, bahkan agama, perlu ditata ulang, dikembalikan kepada tatanan semula seperti yang dikehendaki Allah, dikehendaki Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ada yang luar biasa, saya mengalami sebuah revolusi dalam situasi yang tidak tepat, tidak di tempat. Saya kebetulan ex mujahidin ya, di tahun-tahun 90-an yang sempat juga sebelum di eranya Amrosi dan kawan-kawan dengan power bom Bali yang dahsyat luar biasa. Sebelumnya saya satu letting dengan Al-Fawzi Fatur Rahman yang dia meninggal karena ledakan bom di Filipina di Rimaton. Dan rangkaian gerakan-gerakan mujahidin yang mereka yang sudah menyiapkan dirinya, nyawanya menjadi pengantin bom. Saya sebelumnya itu cukup lama sekali saya tidak ada permukaan dan saya tidak banyak ngomong bicara. Tapi saya harus sampaikan ini sebagai sebuah hadiah Natal yang luar biasa di tahun 2021 ini, karena pas gereja stuck tidak bisa beribadah dengan bebas pada umumnya. Tapi mari dengan channel YouTube saya mau sampaikan sesuatu hal yang luar biasa dan tidak tujuan untuk mempengaruhi apalagi yang namanya penghinaan, pelecehan agama dan sebagainya. Jadi saya sekali lagi hanya menyampaikan sesuatu hal yang untuk bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam komunitas Kristiani. Paskah ditangkapnya saya pada tahun-tahun 90, entah saya lupa, 93, 94, 96, 97 dengan kasus peristiwa bom yang terkenal dengan bom Python atau peledakan bus Jawa Indah Malang dengan korban cukup luar biasa. Saya adalah eksekutornya, saya adalah pelaku langsung. Kemudian kami cukup lama menjadi chapter dari pencarian orang, mungkin bisa dikatakan waktu itu sebelum JEE cukup viral yang beraliansi dengan ISIS, Al-Qaeda. Sebelumnya saya juga orang-orang seperti ini. Nah, ini buku-buku jihad lama saya ini. Ini buku-buku jihad lama saya. Semua Bapak. Ini kalau saya ketemu dengan
Densus 88. Wah, habis saya tangkap. Tapi apalah, buku ini sudah tidak saya pakai, ini sampah. Nggak penting. Iya. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sampaikan. Di saat sempat saya meringkuk di penjara 6 tahun di Kalisosok, penjara Surabaya yang ada sana, penjara di daerah di mana pada waktu itu satu penjara zaman Belanda ya. Nah, biasa kalau sekarang dengar banyak orang-orang begitu bangganya orang masuk penjara karena sebuah tindakan-tindakan yang justru sebaliknya melawan hukum. Begitu bangganya karena mereka merasa sebagai mayoriti, kemudian disambut sebagai pahlawan di sana. Sebaliknya saya pada waktu di era zaman Orde Baru, seorang yang di penjara tetap sama aja. Ya penjara, nggak ada penyambutan yang luar biasa, nggak seperti Habib Ulama, tokoh-tokoh besar yang mengatasnamakan mujahidin, jihadisme, dianggap kayak pahlawan, bahkan mungkin top namanya. Saya tidak. Justru pada suatu perenungan saya adalah ketika saya ada di sana, saya mengalami sebuah yang namanya revolution. Ya, revolution. Kembali kepada satu tatanan, sebuah tujuan. Untuk apa kamu jadi manusia? Untuk apa kamu dilahirkan menjadi manusia? Itu penting sekali. Ya, kalau dilahirkan untuk menjadi manusia lalu menyakiti sesama manusia, jelas itu bukan tujuan Allah. Jelas. Tuhan pasti menciptakan manusia itu dengan satu tujuan, menurut kehendaknya adalah yaitu menyembah dia. Itu tujuannya. Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi penyembah-penyembahnya, karena malaikat yang pertama kali berkhianat itu seorang penyembah yang luar biasa, leadership, worship. Ya, itulah mungkin salah satunya, kalau saya salah. Tuhan menciptakan manusia ini sebenarnya untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ditinggalkan Lucifer, penyembah-penyembah yang hebat, yang luar biasa. Itu sebenarnya tujuan mutlak. Kalau bicara yang di sana ada penyembah-penyembah, di sini aja ada sumber sentrum yang disembah. Nah, itu sebabnya sangat salah kaprah kalau manusia dilahirkan di muka bumi ini lalu tidak ingat pada dia. Ya oke. Ada hal yang sangat meresahkan pada waktu itu adalah dari Injil, atau bukan dari Injil ya, dalam Alkitab orang Nasrani. Saya akan membacanya dan mengingatkan saya itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di sini huruf D-nya dia itu huruf besar. Saya selalu perhatikan kalau membaca Alkitab itu huruf besarnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya di dalam Dia. Ini dibicarakan di bawah kolong langit ini. Saya mau tanya, siapa yang hari ini di luar kolong langit hidupnya? Kalau di luar kolong langit ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akhirat dong. Ini langit yang keberapa ini bicarakan? Yang jelas langit di segala langit, dari segala sub langit manusia itu ada hidup seperti kita. Sebab tidak ada di bawah kolong langit ini satupun orang yang tidak akan diselamatkan hanya melalui namanya Dia. Dia ini misterius. Namanya siapa ini? Kata bicara nama itu otentik dengan nama buah apa, nama orang apa, nama kota apa, nama desa apa,
Apapun kesukaan pasti punya nama. Nama presidennya siapa. Tapi ini enggak, tidak ada satu nama satupun di muka bumi ini. Hanya nama dia huruf besar ini siapa ini dia. Saya baru terkejut. Astagfirullahaladzim. Dia itu adalah yang disebut orang Kristen, Yesus Kristus. Kalau saya itu Yesus Kristus jelas saya ingat, itu nabi. Ya, nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Yaitu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, mengingatkan kembali begitu dahsyat dan luar biasa setelah saya cukup lumayan lama ada di dalam, saya banyak membaca Bible dan Al-Quran, dan saya baru terkejut Al-Quran itu 75% itu membicarakan tentang kitab perjanjian lama dalam Alkitabnya orang Kristen. 75% bicara tentang Nabi Isa. 75% bicara tentang karya-karya Nabi Isa. 75% berbicara tentang nabi-nabi yang ada dalam Alkitab lengkap. Yaitu siapa pribadi yang luar biasa ini? Sungguh takjub saya setelah saya membaca. Dan Al-Quran hanya 25% yang merekam jejak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, perbandingannya 75% dan 25%. Di mana kebentuk sebuah iman kalau hanya 25%, lalu 75% ditinggalkan. Nah, rupanya penjara menjadikan tempat saya sekolah kembali untuk mengetahui sejarah historical para nabi. 75% bicara seluruhnya mengerucut kepada Isa alaihissalam. Satu hal yang luar biasa dari semua kejadian peristiwa kehidupan manusia itu. Contoh dalam surah Al-Imran, ya, bab 3 ayat yang bab pasal yang kalau dikatakan pasal 3 ya, ayat 45 mengenai kisah Al-Masih, Isa putra Maryam. Iskalatil malaikat ya Maryam innallaha yubasyiruk bi kalimati misul masih istabnu Maryam wa ziha fi dunya wal akhirat wa minal mukharitin. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Bukan putra yang dilahirkan, putra yang diciptakan. Kata diciptakan itu menunjuk dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu diciptakan, bukan dilahirkan. Yang dikatakan, yang diciptakan dengan kalimatnya, yang diciptakan dengan firman Tuhan, kalimat Allah. Dan hampir serupa kejadian seluruh dunia ini diciptakan dengan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Itu firman Tuhan. Dan dia dikatakan namanya Al-Masih. Al-Masih. Isa putra Maryam seorang termuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Ada dua di ayat ini. Pertama, diciptakan. Ya. Jadi kehadiran Musa, Nabi Isa alaihissalam itu bukan sekedar dilahirkan, tapi diciptakan. Ini hak kemahakuasaan, keagungan, kemuliaan, bahkan hak prerogatif ilahi, kedaulatan penuh Allah kepada Maria. Tidak bersentuhan badan, tidak bersetubuh, tidak ada darah di dalam darah Yesus itu. Isa Al-Masih itu ada darah seorang pria. Dia hanya mendominasi, darahnya adalah darah seorang wanita. Dan kenapa bisa menjadi manusia? Tidak ada mustahil.
Dan itu kejadian yang paling dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya Kisah Rasul 4:12 ini, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain hanya di dalam Dia. Sekali lagi, tidak ada satu nama lain. Pastikan pagi hari ini sudah di tempat yang tepat, bukan sudah di agama. Gantungkan nama, gantungkan keselamatanmu, percayakan keselamatan jiwamu. Jangan di nama agama, jangan di nama pendeta, organisasi gereja, apalagi agama-agama yang ada. Hanya di dalam Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Kristus. Al-Quran merekam jejak beliau, sekalipun sangat singkat, beda dengan Injil. Wa yakulumi mun nasa fil mahdi kalahwa minas sahid. Dia berbicara dengan manusia. Dahsyat. Jadi kalau orang Kristen nggak harus wajib hafal khatam Alkitabnya, nggak penting. Kenapa? Karena orang Kristen tidak perlu pakai Alkitab, tidak perlu baca Alkitab sebenarnya, karena firman Allah yang telah menjadi manusia yang bernama Isa alaihissalam, yang sudah ada dan lahir di tengah-tengah dunia ini dalam yang sekarang orang Kristen itu kita Natal, adalah firman yang hidup, yang sudah hidup dalam kehidupan orang yang percaya. Maka itu ada ayat Alkitab katakan, barang siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Dan barang siapa yang berseru Yesus, Yesus Tuhan, akan diselamatkan. Jadi kalau Alkitab gak sudah dapati lagi, gak penting. Yang penting firman Tuhan itu ada di dalam dirimu. Sepanjang hidupmu hidup dengan beliau, dengan sungguh-sungguh total, saya yakin Roh Kudus akan mengilhami. Firman itu ada dalam perkataan dan mulutmu. Demikianlah yang akan terjadi seterusnya. Saya menerima Dia, nama di atas segala nama yang di muka bumi ini, bisa mendapatkan keselamatan secara pribadi. Saya tidak bicara Kristen, Buddha, Hindu, Islam, agama apapun yang menjamin hidup saya diselamatkan, kecuali Yesus Kristus. Dialah pribadi yang dari gaib, dari roh yang telah mewujudkan diri jadi manusia. Setelah jadi manusia, dikembali kepada wujud aslinya, ke roh, ke gaibnya. Maka itu tidak ada yang mustahil. Masya Allahu la wala illah billahillah. Tidak ada kekuatan lain selain pada Allah. Mari sekali lagi, Al-Quran juga mengajarkan kita kepada saudara-saudaraku Muslim, mari beranikan diri membaca banyak tentang kisah sejarah perjalanan Nabi Isa. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Justru ketika engkau membaca di ayat-ayat Al-Quran, gak usah membaca Alkitab, tidak usah kamu dekatin diri gereja, tidak perlu jadi pendeta, tidak penting. Baca Al-Quran, baca Al-Quran sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar dihafal, tapi baca, teliti dengan mohon hikmat Rohullah.
kamu akan mendapatkan hikmat, marifat. Kamu akan mendapatkan yaitu sebuah panggilan yang dahsyat. Sebab apa? Wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wa taurat wa injil. Belajar Alkitab di dalam Al-Quran. Baca tentang sejarah Yesus Kristus dalam Al-Quran. Disitulah kamu akan mendapatkan hidayahnya, mendapatkan hikmat. Taurat dan Injil dikemas di dalam satu beberapa ayat di dalam Al-Quran. Sekali lagi, biarlah Kapur Siri ini menjadi berkah buat kalian semua. Mari kita berdoa. Al-majullaka yuhal masihu illahu ya raja'na al-majullaka ayyuhal masihu illahuna khothibiya sayti willadati kulliyatu toharati wa jami'a khaidishin alhamna wa kullas bima innaska syalihu wa abas wasyirun Bishallawati abba annal khorisin asyuhar rabu isa al-masihu illahina amin. Kiranya segala kemuliaan bagimu ya Al-Masih, Allah dan pengharapan kami. Hanya kemuliaan bagimu ya Al-Masih, Allah yang benar, melalui syafaat dari waladillah yang suci dan tak berdosa, tak ternoda, dan orang-orang para kudus-Mu. Kasihanilah aku dan selamatkan kami, karena Engkau-lah yang maha baik, maha kasih atas manusia. Dan dengan sholawat para bapa suci dan junjungan kami Isa Al-Masih yang kami sembah, kasihanilah kami. Haleluya, haleluya, amin.